Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok gugus depan yang beranggotakan 7 anggota. Saya Sabki dan rekan-rekan saya, Kania Senja Pangestu, Yuni Apandrianti Maulida, Rizky Maliawati, Niko Mangrada, Muhammad Rizky, dan Jody Ramadan. Di sini kami akan membahas tentang rencana usaha strategis pada Merona Cakes. Selanjutnya adalah profil Merona Cakes. Nama label Merona Cakes diambil dari nama istri beliau, yaitu Rona Lisa. Muncullah label Merona Cakes. Usaha ini dirintis oleh Bapak Bayu beserta istrinya. Namun bisa dikatakan juga ini adalah bisnis keluarga, dimana karena bisnis ini selain juga banyak yang berkontribusi dalam bisnis ini. Usaha ini berjalan sebenarnya sudah dimulai dari 2016 dan semakin meningkat secara perlahan dari waktu ke waktu. Secara proporsionalnya, Merona Cakes ini sudah berjalan hampir 2 tahun dan menjadi penghasilan utama beliau dengan mengembangkan warisan budaya Indonesia. Berikut adalah merupakan gambaran struktural organisasi pada profil Merona Cakes. Yang pertama itu ada owner, yang kedua ada admin online, yang ketiga kasir, keempat tenaga produksi, dan kelima itu ada tenaga penjual. Di mana tenaga produksi dan tenaga penjual ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu pemasaran, kurir, serta keuangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan. Analisis lingkungan itu tersendiri terdiri dari yang pertama adalah analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan itu internal itu sendiri terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu memiliki cita rasa yang enak dibandingkan kue legit lainnya, kemudian memiliki banyak varian rasa dan produk yang aman dan terjaga. Kemudian kelemahannya yaitu lapis legit merupakan makanan tradisional sehingga bisa saja terkalahkan oleh makanan zaman sekarang. Kemudian kue lapis legit ini merupakan makanan basah sehingga tidak dapat bertahan lama. Kemudian analisis lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Peluangnya yaitu yang pertama, varian bentuk yang beraneka ragam, kemudian melakukan kerjasama kepada pemerintah provinsi di bidang pariwisata. Kemudian ancamannya yaitu terdiri dari pesaing sesama produk, kemudian ekonomi yang kurang stabil, dan ancaman inovasi dan kreativitas produk kue lainnya. Baiklah, sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matriks prioritas masalah. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada PPT bahwa pada matriks prioritas masalah terdapat dua bagian, yaitu probable impact on corporation atau kemungkinan pengaruh terhadap perusahaan, yang mana terdiri dari prioritas tinggi, menengah, serta rendah. Kemudian terdapat probability of occurrence, yang mana merupakan probabilitas kejadian, terdiri juga dari prioritas tinggi, menengah, dan rendah. Selanjutnya, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan pada Merona Cakes, maka matriks prioritas masalah yang dihasilkan ialah apabila kemungkinan pengaruh terhadap perusahaannya tinggi, serta probabilitas kejadiannya tinggi, maka akan menghasilkan tingkat prioritas yang tinggi juga. Terdapat pada nomor 16 dan 18 seperti yang teman-teman dapat lihat di PPT. Selanjutnya, apabila kemungkinan pengaruh terhadap perusahaannya medium, serta probabilitas kejadiannya tinggi, maka tetap akan menghasilkan tingkat prioritas yang tinggi juga, yaitu terdapat pada nomor 19. Selanjutnya, apabila kemungkinan pengaruh terhadap perusahaannya rendah, serta probabilitas kejadiannya tinggi, maka akan menghasilkan tingkat prioritas yang medium, yaitu terdapat pada nomor 11 dan 15. Kemudian, apabila kemungkinan pengaruh terhadap perusahaannya tinggi, probabilitas kejadiannya medium, maka akan tetap menghasilkan tingkat prioritas yang tinggi, terdiri dari nomor 12, 14, dan 13. Selanjutnya, apabila kemungkinan pengaruh terhadap perusahaan itu medium, serta probabilitas kejadiannya medium, maka akan menghasilkan tingkat prioritas yang medium, terdiri dari nomor 20. Yang terakhir ialah apabila kemungkinan pengaruh terhadap perusahaannya tinggi, serta probabilitas kejadiannya rendah, maka akan menghasilkan prioritas medium, yaitu terdapat pada nomor 17.
Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan strategi. Permasalahan strategi ada dua. Yang pertama adalah prioritas tinggi. Bagian dari prioritas tinggi ini yang pertama adalah memanfaatkan kemajuan teknologi di bagian seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak pemerintahan provinsi di bagian kepariwisataan. Nah, yang kedua di sini ada prioritas menengah. Bagian dari prioritas menengah ini ada membuat inovasi bentuk pada kue lapis legit seperti bentuk bulat, kotak, dan persegi. Dan yang kedua adalah membuat inovasi ukuran di bagian produknya. Di sini saya akan membahas mengenai visi, misi, tujuan perusahaan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Untuk visi, di sini menjadi salah satu toko legit yang ada di Bandar Lampung yang menyediakan beraneka macam rasa. Untuk misi, di sini menyediakan kue dengan beraneka rasa dari kualitas yang tinggi serta mengutamakan pelayanan. Untuk tujuan perusahaan, di sini memperoleh cita rasa yang berkualitas serta mampu memiliki cabang di kota lain. Untuk strategi, di sini membuat tempat yang luas, menciptakan berbagai varian rasa, pemasaran dilakukan offline dan online. Selanjutnya, kebijakan perusahaan di sini menyiapkan surat perizinan atau SIUP, surat izin usaha perdagangan, NPWP nomor pokok wajib pajak, serta kebijakan UMR atau upah minimum regional. Saya akan menjelaskan tentang implementasi strategi. Yang pertama, program kerja. Melakukan pengecekan pengemasan sebelum dikirim ke konsumen agar memastikan bahwa kemasan produk sudah aman sehingga produk yang disampai ke konsumen akan tetap terjaga. Melakukan promosi di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Yang kedua, prosedur yang berlaku. Packaging menggunakan wadah plastik makanan yang berwarna bening untuk pengiriman di luar kota dan menggunakan mika untuk konsumen offline. Untuk pemesanan bisa melalui telepon seluler, WhatsApp, maupun Instagram. Pelaksanaan program, kami melakukan promosi secara online di media sosial dan juga melakukan penjualan secara offline di toko kami sepanjang tahun. Melakukan penjualan di tempat kuliner Taman Gajah Mada pada bulan Maret, Juli, dan juga November, serta melakukan giveaway untuk para pelanggan setia kami di bulan Mei dan juga Oktober, serta melakukan penjualan di akhir tahun di bulan Desember. Kesimpulan, dari hasil seluruh penelitian yang telah dilakukan pada rencana strategi usaha Merona Cakes dapat disimpulkan bahwa menjadi salah satu toko kue lapis legit yang ada di kota Bandar Lampung yang memiliki beraneka macam rasa dan memiliki kualitas yang sangat tinggi yang mementingkan pelayanan pelanggan yang lebih baik serta melestarikan kue tradisional dari Lampung. Terakhir yaitu kesimpulan. Di sini berdasarkan seluruh penelitian yang telah dilakukan pada rencana strategi usaha Merona Cakes dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu menjadi salah satu toko kue lapis legit yang ada di Bandar Lampung yang menyediakan beraneka rasa dan memiliki kualitas yang tinggi dan mengutamakan pelayanan pelanggan yang lebih baik, serta melestarikan kue tradisional Lampung. Sekian.